Bapak mah jualan ya Pak? Iya, yang penting dapat. Berbagi bukan berarti mengurangi. Berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya diberi kesehatan, panjang umur, selamat dunia akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita yang nantinya akan membawa kita naik ke surga. Hidup lebih berkah dengan sedekah bersama Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa ikhlasan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wala aqalla min dhalik wa aslih lana sya'nana kulla fadhiras samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala mana wa aslafuna salihun syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ista'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum jami'an insyaallah fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dari Rumah Sedekah NU dan teman-teman dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum Malang yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang baik dapat berkumpul bersama ngaji akidah, ngaji Nurul Ghalam, syarah Manzumat Aqidatil Awam. Mudah-mudahan aktivitas kita kali ini dapat menjadikan sebab turunnya ridha Allah Subhanahu wa taala, terutama kita memasuki bulan Muharram. Baru bisa baca. Bulan Muharram itu jadi jawaban termasuk yang pertama itu benar-benar nolak. oleh Allah saya enggak bisa. Ta'ala. Itu. Yang kedua, Mulla Ali Al-Qari, salah satu ulama mazhab Hanafi mengatakan wa tudha'afu fihi sayyi'ah kama tudha'afu fihi hasanah. Jadi di bulan-bulan yang disucikan itu berbagai macam amal ibadah dilipat gandakan. Begitu pula amal keburukan juga dilipat gandakan. Ya, maka kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Jika di bulan-bulan yang suci ini kita tidak dapat mengisi dengan berbagai macam kegiatan yang baik, turwai. Setidaknya kalau tidur itu berarti kita tidak melakukan sesuatu yang buruk. Bahkan ketika diniati ibadah, tidur tersebut dapat bernilai ibadah insya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Saat ini kita masuk bulan Muharram, kemudian insya Allah kalau tidak salah hari Minggu sudah Tasu'a ya. Hari Minggu Tasu'a, hari Senin itu Asyura. Ya. Nah, di antara kesunahan di bulan khususnya di Tasu'a sama Asyura itu puasa. Ya, sebisa mungkin misalnya jenengan setahun itu puasa hanya bulan Ramadan tok. Sampai yang tambahi puasa Arafah, oke. Tarwiyah, oke. Tasu'a sama Asyura, upayakan juga bisa puasa. Ya, salah satu faedah puasa di bulan Asyura, berarti hari Senin insya Allah Asyura niku bisa menghapus dosa satu tahun. Ya, menghapus dosa 1 tahun. Kalau Arafah, puasa Arafah itu kemarin yang pas bulan Dzulhijjah. Kalau Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. Ya. Kenapa kok yang satu, yang Asyura 1 tahun, yang Arafah 2 tahun? Dosa setahun yang akan datang dan setahun yang lalu dihapus. Jadi yang Arafah niku kan harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wes perhatikan saya, jangan perhatikan Habibi. Ya, yang Arafah niku harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Asyura niku harinya Musa, harinya Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus sholati wassalam. Ini sebelum kita mulai nggih, saya ingin memberikan penjelasan terlebih dahulu. Mantan di Asyura itu terdapat berbagai macam kejadian. Di antaranya apa? Di antaranya berlabuhnya perahu Nabi Nuh ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan banjir bandang. Itu terjadi pada Asyura. Gitu nggih. Kemudian yang kedua adalah Najatu Musa min Fir'aun. Yang kedua adalah terselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Itu terjadi pada Asyura. Oke. Nah, oleh karena itu kita harus berbahagia ketika datang Asyura itu sendiri. Namun, apakah bahagia tok? Di sisi lain kita juga harus bersedih. Kenapa? Karena di Asyura itu sendiri Sayyiduna Husain, cucunya Rasulullah SAW, dibunuh, dibantai. Gitu nggih. Maka antara bahagia dan bersedih harus imbang pada Asyura itu sendiri. Nggak boleh terlalu euforia, berbahagia, bersenang-senang, merayakan keberhasilan Nabi Musa, keberhasilan Nabi Nuh. Tapi kita juga di sisi lain bersedih karena terbunuhnya cucu Sayyiduna Muhammad SAW, yaitu Sayyiduna Husain. Gitu nggih. Nah, termasuk kemarin pas kita ngaji di sini oleh Gus Sa'dullah kan dijelaskan. Ya, jadi amalia-amalia ketika Asyura itu banyak, ada 10. Ada sholat, ada puasa, dan seterusnya. Nonton nggih. Nah, karena beliau pengajian umum, jadi memang tidak relevan kalau terlalu menjelaskan secara detail. Namun di antara 10 hal tersebut, kalau kita bicara masalah fikih, 10 hal ini yang betul-betul sahih hadisnya itu hanya 2. Apa? Puasa dan tausiah. Tausiah niku melapangkan nafkah untuk keluarga. Saman pernah dengar mboten? Kalau Asyura kita dianjurkan ngasih uang belanja ke istri semakin banyak, terus ngasih uang jajan ke anak semakin banyak. Ya jomblo sapa sing bidang itu. Ya setidaknya naktir temannya itulah naktir temannya itu termasuk kenapa tausiah lah insyaallah. Gitu nggih. Kalau misalnya jenengan punya rezeki lebih nggih monggo transfer ke orang tua ngono misalnya. Gitu. Malah kini sebut transferan malah. Transfer ke orang tua misalnya, ngoten nggih. Nah, 2 hal tersebut. Jadi puasa sama tausiah, tausiatun alal iyal. Jadi melapangkan nafkah untuk keluarga. Yang puasa itu disunahkan pada Tasu'a, berarti hari Minggu insya Allah. Kemudian Asyura hari Senin. Ya, hari Seninnya ini insya Allah. Yang Asyura itu faedah puasa tersebut adalah dihapuskannya dosa 1 tahun. Tentu yang dihapus dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa kecil dan dosa yang nggak ada kaitannya dengan hakul adami. Saman maring gosop sandale kancane ngono iku gasuk direpuro nek gak njaluk sepuro nang kancane. Gitu. Utawa ngrasani. Ya, jadi cuma dosa-dosa yang
kecil-kecil terus hubungannya cuma sampai dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa sholat duha lah kok ternyata ada kunutnya. Gitu. Berarti kan kesiangan. Sholat duha ternyata ada kunutnya berarti kesiangan. Nah, model dosa-dosa seperti itu yang bisa dihapuskan. Gitu enggak? Yang kecil-kecil tentunya yang tidak ada kaitannya dengan hakul adami. Pun nek puasa Asyura itu ada anjurannya itu. Nah, puasa Tasu'a yang hari Tasu'a itu kan berarti 9 Muharram. Kalau Asyura berarti 10 Muharram. Kalau yang Tasu'a niku berarti kita memenuhi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. La in baqitu ila qadimin la asumanna. Jadi kalau misalnya saya menangi Tasu'a pada tahun depan, maka aku akan puasa kata Rasulullah. Karena ketika Asyura beliau berpuasa, ketika Asyura beliau berpuasa, kemudian tahun depan itu beliau sudah meninggal, belum sampai menangi bulan Muharram tahun depan sudah meninggal duluan. Gitu. Makanya kita tetap disunahkan Tasu'a dan Asyura. Didukung hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tausiah juga demikian. Tausiah itu ya tadi nggak melapangkan nafkah untuk keluarga. Itu juga dianjurkan. Harapannya apa? Harapannya sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kama qol man wassa'a fi iyalihi min hillihi man wassa'a fi iyalihi min hillihi fi syahri Muharram wassa'allahu sanatan kullaha au kama qol. Jadi barang siapa yang melapangkan nafkah untuk keluarganya pada Asyura yang biasanya mungkin pemirsa di rumah ya, yang biasanya ngasih belanja istrinya itu per harinya 100.000. Wih, 100.000 rek. Itu belum facial, MS Glow dan seterusnya ya. Jadi 100.000, aslinya dikasih 500.000. Nah, ketika dia berusaha untuk melapangkan nafkah keluarganya, maka Allah akan melapangkan nafkah sepanjang tahun, khususnya di bulan Asyura itu sendiri, di hari Asyura itu sendiri. Maka kita harus niku nggih, setidaknya poso lah. Nek sik durung duwe anak bojo poso lah setidaknya. Ngoten. Soal Nabi Muhammad. Kalau puasa gak kuat utawa tergoda khilaf gitu nggih, gak masalah. Ya. Sampean sudah dapat pahala niat. Sudah dapat pahala niat. Ngoten. Setidaknya pas pagi hari niku sampean niat puasa, masalah gak kuat urusan buri. Ngoten. Masalah gak kuat itu urusan buri. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pun, kita masuk pada akidah. Bismillahirrahmanirrahim, akidah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab, saya ulas ya, bab uluhiyah. Hal-hal yang berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Sifat wajib ada berapa? 20. Biasanya 3 pujian. Allah wujud, kita bako ila akhirih. Mustahil ada 20 sama, lawan dari 20 tadi. Mantan. Yang jaiz fi'lu kulli mumkinin autarkuhu, mengerjakan semua yang mungkin bagi zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diingat teman-teman semua, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha sempurna. Ya, maha sempurna yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh pada ruang dan waktu. Gitu nggih. Di beberapa lembaga niku punya doktrin aneh. Doktrin anehnya itu apa? Doktrin Allah itu berada di atas langit. Allah itu berada di atas arsy, naudzubillah. Nggih. Arsy, langit itu kan makhluk. La yumkinu lil makhluqi an yas'al khaliq. Gak mungkin makhluk itu bisa meliputi khaliq. Kan ngoten. Gak mungkin makhluk itu bisa meliputi khaliq. Terus sebelum adanya langit, sebelum adanya arsy, terus kemana kan gitu akhirnya muncul pertanyaan seperti itu kan akhirnya. Nonton Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala zat yang maha rahman itu berada di atas arsy dalam keadaan duduk, naik, ngono misalnya. Nah, itu naudzubillah. Kalau dimaknai seperti itu bahaya. Seakan-akan kita menganalogikan, mengkiaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluk. Kan gitu. Menungso, manusia. Manusia itu kan pasti mengambil, kalau dalam bahasa mantik itu ya'khudhu hayyizan 'anil faragh. Jadi manusia itu pasti mengambil satu ruang di dalam, satu bentuk di dalam ruang. Ikilah misalnya joglo ya. Luasnya katakan 60 meter persegi. Contoh.
Pasti sampai mengambil ruang kan di antara 60 meter persegi tersebut. Kalau ditambahin satu lagi, akhirnya tambah sesek kan gitu. Berarti secara hukum akal manusia itu pasti mengambil ruang di alam semesta ini kan gitu. Nah, kalau misalnya kita memberlakukan Allah Subhanahu wa taala demikian, sampai pada ambek makhluk, yuk kudu butuh tempat, kudu butuh waktu, naudzubillah. Terus sebelum adanya tempat, sebelum adanya waktu, terus di mana? Kan ngoten. Maka Allah Subhanahu wa taala munazzahun 'anil hululi wal jihah, ya. Zatnya disucikan dari yang namanya ruang dan waktu. Paham? Paham ya insyaallah. Pun juga demikian. Orang yang mengatakan adanya alam semesta ini sudfah. Sudfah itu apa? Tiba-tiba ada gitu aja. Tahu teori Big Bang gitu. Big Bang wafer lah. Big Bang, ya. Big Bang ada ledakan meledak kemudian langsung jadi Dinoyo, langsung jadi Tangerang, langsung jadi Jakarta kan gitu kan ya. Nah, itu kalau kita runut secara akal, itu mustahil akli, mustahil. Ya, kenapa? Karena kita memberlakukan suatu ketiadaan menciptakan suatu keadaan. Bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan keadaan? Padahal ketiadaan itu adalah kondisi sebelum ada. Gitu. Masuk tiada, seset menciptakan keadaan. Nah, itu akal sehat nggak mungkin bisa nemu, nggak mungkin bisa apa jenenge menerima hal ini. Ngeten. Lah, makanya mukjizatnya kita akan membahas Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mukjizat ilmu. Nggih, mukjizat ilmu. Umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu karena tidak ditunggoi nabinya, akhirnya banyak yang nyeleweng. Kecuali umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau wafat sampai sekarang pun 2022 umat Islam masih banyak. Kan ngono. Nabi Musa apa iki jenenge ketika naik ke langit menerima Taurat ditinggal dilu ambek nabi ini langsung nyembah sapi betina. Bahkan ngono. Nabi-nabi yang lain juga demikian. Karena apa? Mukjizat. Tentu saya bukan berarti intikos atau meremehkan mukjizat nabi-nabi lain, mboten nggih. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Al-Qur'an mengatakan demikian. Jadi Rasul itu ada yang sudah ditafdil oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu Al-Qur'an yang mengatakan. Tentu yang paling afdol adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Nah, mukjizatnya orang-orang terdahulu membelah lautan, apa meneh tongkat jadi ular macam-macam. Tapi mukjizatnya Rasulullah mboten. Mukjizatnya Rasul adalah akal ilmu. Nggih, ilmu, akal. Makanya sampai sekarang pun meskipun tidak ditunggoi kanjeng Nabi Muhammad SAW, umat Islam semakin banyak. Ya, Imam Az-Zuhri, ada yang tahu Imam Zuhri ya? Imam Zuhri itu salah seorang tabi'in yang sangat terkenal, pernah mengatakan penaklukan pada masa Rasulullah yang paling agung itu bukan perang Badar, bukan perang Khandaq, bukan perang-perang yang lain. Tapi penaklukan di masa Rasulullah yang paling besar atau paling berkontribusi dalam membentuk sejarah Islam itu adalah Sulh Hudaybiyah. Jangan tahu Sulh Hudaybiyah? Perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy. Pas beliau mau pergi haji di awal hijrah beliau ke Rasulullah ke Madinah Al-Munawwarah. Niku kan sempat dicegat gak oleh haji. Akhirnya terjadilah Sulh Hudaybiyah. Di Sulh Hudaybiyah itu banyak poin-poin yang merugikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang Mekah atau orang lah Madinah atau Mekah gitu ya. Kalau ada orang pada saat itu kafir mau masuk Islam, walinya nggak ngizini, nggak boleh. Tapi kalau orang ingin murtad diperbolehkan. Nah, banyak poin-poin yang merugikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Sayyidina Umar juga hampir-hampir meragukan Rasulullah. Alasna ala hak. Bukankah kita itu hak ya? Kita itu kan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Abu Bakar, iya kita orang. Dia nabi kan, Muhammad itu nabi kan? Iya nabi. Tapi kenapa kok pakai perjanjian seperti ini yang merugikan kok disetujui gitu. Abu Bakar karena keimanannya sudah
melebihi Umar, separuhnya itu ya. Abu Bakar misalnya, Abu Bakar itu imani 100%. Umar cuma 50%, separuhnya gitu kan. Ini cuma perumpamaan. Hanya mengatakan huwa Rasulullah uyyida bil mu'jizah. Muhammad itu Rasulullah didukung dengan mukjizat. Terus menengah engkol ana hikmah. Ternyata benar. Karena Sulh Hudaibiyah ini nggih, umat Islam dirugikan pada beberapa poin. Kemudian napa? Rasulullah memberikan persyaratan. Syaratnya satu. Orang tidak boleh dilarang mendiskusikan Islam. Orang tidak boleh dilarang mendiskusikan Islam. Akhirnya banyak diskusi itu yang kalau bahasa sekarang kebebasan berekspresi. Orang nggak boleh dilarang. Kebebasan berekspresi bukan kok sampean kok melok Citayam Fashion Week ngono ya, enggak lah maksudnya. Royal Orchid Fashion Week ya enggak lah, enggak ya. Ya kebebasan berekspresi niku pokoknya semua bisa berpendapat gitu ya. Nah, akhirnya orang banyak adu argumen. Ayo, keren mana Tuhannya Abu Jahal apa Tuhannya Muhammad? Tuhannya Abu Jahal itu dari batu, dari kayu, kerowak, lumutan, kadang ya njaluk ngebusi, nah kan itu. Tuhannya Muhammad itu menerbitkan matahari dari ufuk timur apa barat matahari? Terbit timur, ya tenggelam di barat, ngono. Tuhannya Muhammad itu punya Tuhannya Muhammad itu menciptakan dari ketiadaan menuju ada. Kalau manusia kan mungkin cuma merakit kan ya. Oh ini ada buku, berarti awalnya itu adalah kayu atau mungkin sari tebu. Ampasnya tebu diolah jadi kertas. Berarti kan cuma menyusun tok. Tapi Allah menciptakan dari ketiadaan menuju ada. Akhirnya orang kan mikir, oh iya, kok si apik konsepnya Muhammad ya. Banyak orang yang diam-diam masuk Islam akhirnya. Gitu. Ayo keren mana Muhammad apa Abu Jahal? Ya, Muhammad itu orangnya dapat dipercaya, jujur, siapapun mengakui kejujuran beliau. Dapat diberikan amanah pula. Kalau Abu Jahal itu bengis, ndablek, ngongkonan pisan. Nah, ngono iku. Nah, itu kan akhirnya orang pada mikir kan seperti itu. Maka penaklukan paling besar pada masa Rasulullah adalah pada saat Sulh Hudaibiyah. Sallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 44. Sebelumnya kita membahas itu nggih, seputar akidah, terus ada sam'iyat niku nubuwat, sifat wajib bagi nabi, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu juga sudah kita bahas. Terus iman kepada hari akhir, rukun Islam 6 itu juga sudah rukun iman 6, rukun iman 6 sudah kita bahas juga. Kena ana rukun Islam 6 itu saya langsung di-cut video ini sesat ini. Rukun Islam 5, rukun iman 6 gitu nggih. Itu juga sudah kita pelajari. Nah, sekarang masuk pada halaman 44. Insyaallah kalau ini hatam kita ganti ngaji kitabnya Mbah Hasyim ya. Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah insyaallah. Dan lebih terlihat ini gini. NU nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fadila. Ya, sekedap. Jam 16.06. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Nabiyuna, nabi kita Muhammad qad ursila, sungguh telah dikirimkan Nabi Muhammad lil alamina bagi alam semesta rahmatan, menjadi rahmat, wa fuddila dan menjadi keutamaan. Tak maknai Jawa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wajib ala kulli mukallafin, wajib ing atase saben-saben mukallaf. Apa an ya'taqida nekotake sapa mukallaf anna sayyidana Muhammadan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku arsalahu ngutus hu ing Muhammad sapa Allah taala rahmatan dadi rahmat lil alamin marang alam kabeh. Wa qad arsalahu teman-teman ngutus
hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sapa Allah taala ila jami'il mukallafi marang sekabehane wong mukallaf minasaqalaini saking rong alam ai tegese al insi wal jinni ijma'an jin lan menungso lan jin ijma'an kelawan ijma' makluman minad dini bid darurah makluman den ngaweruhi makluman kinaweruan minad dini saking agama bid darurah kelawan pasti fayakfuru mongko kafir sapa jahidu wong jahiduhu wong kang ngingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu siapa? Baligh, berakal, balaghat dakwah al-islamiyah. Muslim baligh, berakal, balaghat dakwah al-islam salimul hawas. Itu mukallaf. Cirinya mukallaf ada 5. Ini menurut beberapa versi ya. Ada 5. Muslim, baligh, berakal, balaghat dakwah islamiyah, tersampaikan dakwah Islam kepada dia. Yang terakhir salimul hawas, ada panca indera yang digunakan untuk belajar, menerima informasi. Muslim, saman muslim gitu. Berakal, alhamdulillah, ora gendeng. Terus baligh mbuh kepeksa, mbuh baligh kepeksa, mbuh baligh tenanan wis enggak paham wis pokoke. Tapi alhamdulillah baligh lah insyaallah. Iya Bi, baligh Bi ya. Alhamdulillah. Baligh lah insyaallah, ngenten. Terus tersampaikan dakwah Islam kepada panjenengan. Ya. Ada beberapa orang itu dakwah Islam tidak tersampaikan kepada mereka, Tarsan misalnya. Tarsan, gak mau kalah berarti Tarsan nih. Yang dosa orang-orang sekitar hutan tersebut, kenapa enggak mendakwai Tarsan? Kemudian yang terakhir salimul hawas, ada panca indera yang digunakan untuk menerima informasi. Misalnya ada orang lahir, kemudian tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, melihat, bicara, terus kita mau ngasih tahu ono agama jeneng Islam terus piye coba? Repot kan? Akhirnya ya bukan mukallaf, yo gak diwajibno. Kalaupun ada nggih model yang seperti ini. Nggih, kalaupun ada. Dari lahir loh ya, bukan kok wis usia 40 tahun sebelumnya Islam terus kecelakaan akhirnya semua panca inderanya enggak berfungsi. Kalau yang seperti itu tetap muslim, tetap wajib melaksanakan ibadah dan berbagai macam titah Allah. Tapi kalau dari lahir misalnya semua panca inderanya nggak berfungsi, maka ya wis nggak wajib sembahyang, nggak wajib poso, ya nggak wajib macam-macam. Kita mau ngasih tahu gimana coba? Gitu, itu mukallaf rek. Nah, setiap orang mukallaf itu wajib meyakini bahwasanya Rasulullah diutus untuk rahmatan lil alamin, ya. Sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan diutusnya Rasulullah ini untuk seluruh alam, termasuk alam jin dan alam manusia. Oke, maka manusia ada yang mukmin, ada yang kafir. Jin juga gitu, ada yang mukmin, ada yang kafir. Dan orang yang mengingkari hal ini, mengingkari diutusnya Rasulullah, mengingkari keberadaan Rasulullah, berarti telah yakfuru jahiduhu, maka dia kafir. Gitu nggih. Maka dia telah keluar dari Islam. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu nabine sakolain itu napa? Umat manusia dan umat jin. Terus malaikat piye? Nah, ini akan kita bahas nanti. Ya. Apakah malaikat menerima titah dari Allah Subhanahu wa taala? Mukallaf termasuk mukallaf napa mboten? Mukallaf itu artinya kan yang dibebani melaksanakan titah. Gitu nggih. Itu artinya mukallaf. Sallallahu Nabi Muhammad wa kharaja terkecualikan bisakola ini kelawan alam loro sakolain al malaikah malaikat. Nah, malaikat itu terkecualikan rek. Fa innahu Nabi Muhammad iku lam yursal ora den utus sapa Muhammad ilaihi marang malaikah irsala taklifin kelawan utusan taklif. Jadi Nabi Muhammad itu tetap diutus juga sih untuk jin, untuk manusia, untuk malaikat, tapi titahnya yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para malaikat itu bukan irsalu taklif. Bukan kok dalam rangka mereka harus gini, harus gitu, tidak. Balik tetap ini arsala ngutus sapa Allah ilaihi marang malaikat. Bal ursila balik dan utus sapa Kanjeng Nabi ilaihi marang malaikah wa ila ghairihim lan
marang liyane malaikah min sairil hayawanati wal jamadati bayane sekabehane hewan-hewan wal jamadati perkara kang konkret irsala tasyrifin kelawan utusan kamulyan. Nah, Rasulullah itu diutus untuk mereka para malaikat, bahkan selain malaikat pula hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, kemudian semua hal-hal yang ada di muka bumi ini itu bukan kok irsala taklif, bukan kok Nabi dalam rangka memberikan perintah mereka harus melaksanakan boten, tapi irsala tasyrif. Tasyrif niku napa? Kemuliaan. Diutusnya Rasulullah itu bentuk kemuliaan untuk mereka. Ngoten. Li'anna ta'atihim krana setuhune taate malaikat iku jibiliyatun alami. La yukallifuna ora gawe-gawe sapa malaikat biha kelawan taat. Kenapa kok tidak malaikat itu tidak diberikan khitab oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Karena ketaatan para malaikat itu jibiliyah alami. Gitu nggih. Ono sing malaikat bagian sujud sampai kiamat ya ono. Ono sing malaikat bagian rukuk sampai kiamat ono. Wis macam-macam. Ada yang ditugasi sebagai napa niki jenenge penjaga surga, penjaga neraka dan seterusnya. Ngoten. Macam-macam pokoknya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa hadza huwa alladzi i'tamadahu. Wa hadza pendapat ini huwa ya hadza allazi kang i'tamada gawe sandaran hu ing allazi sapa Muhammad Ar-Romli Imam Romli wa khalafahu nulayani hu ing Imam Romli sapa Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami tabaan krana anut li jami'i muhaqqiqina marang sekumpulane pira-pira ulama ahli muhakkik kasubki kaya dene Imam Subki wa man tabi'ahu lan ora wong-wong tabi'a anut sapa manhu ing asubki. Nah, pendapat ini yang disandari oleh Imam Romli, tapi Ibnu Hajar menentang pendapat ini karena beliau karena Ibnu Hajar juga Ibnu Hajar dalam hal ini mengikuti imam-imam yang lain seperti Imam Subki. Ingat, Sallallahu Nabi Muhammad Syaikhoni di dalam hadis siapa? Bukhari, Muslim. Syaikhoni dalam ilmu nahwu siapa? Khalil dan Sibaweh. Syaikhoni di dalam ilmu fikih. Syaikhoni di dalam ilmu fikih. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Nah, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Nah, mujtahid ya, mujtahid fatwa di dalam mazhab Syafi'i itu ada dua, ada Imam Romli dan Ibnu Hajar. Makanya di sini ada Ibnu Hajar dan Romli, mesti wong loro iki mesti apa sering bertentangan pendapatnya. Tapi karena ya bertentangan pendapat itu para ulama, ya tetap ilmiah lah insyaallah. Ora kok sakarepe dhewe, ngoten. Sallallahu Nabi Muhammad. Faqala mongko ngendikan. Faqala Imam Subki ya, innahu sallallahu alaihi wasallam, innahu kanjeng Nabi Muhammad iku mursalun dan utus ilaihi marang malaikah irsala taklifin. Kelawan utusan taklif lima yaliku bihim, lima krono barang yaliku kang patut apa ma bihim kelawan malaikah. Fa inna minhum mongko sak temene iku tetep sebagiane hum al malaika arraqi'u utawi malaikat sujud wasa rokok. Rokok itu rokok ya, bukan rokokan. Bahaya ini. Wasajidur sujud ila yaumil kiamati marang sampai dino kiamat. Wama kullifa bihi al insu tafsilan wa ijmalan wa qad kallafa bihi al jinnu kadzalik. Wama kullifa wa malan barang kullifa kang den taklif bihi kelawan ma sapa al insu menungso tafsilan kelawan perinci wa ijmalan lan kelawan global. Faqad kullifa mongko teman-teman den taklif apa ma bihi kelawan ma sapa al jinnu
Jin kadzalika kelawan mengkono taklif. Nah, semua taklif yang dibebankan kepada manusia itu juga dibebankan kepada jin. Jadi jin niku ya dikongkon salat ya ono sing ya dikongkon salat pisan, ya ono sing dikongkon poso barang. Ya ono sing dikongkon haji, macam-macam. Ya ono ulamae barang. Ya ono fikihne barang. Nggak tahu, tapi makanya kiai-kiai terdahulu itu kalau yang alimnya sudah tingkat tinggi, muridnya bukan hanya dari bangsa manusia, bangsa jin barang itu ya ono muridnya. Karena teman-teman dari Mambal Ulum ini saya juga khawatir cocok nggak konco jin yang gini. Kalaupun ada insya Allah nggak akan berani saya sampaikan, soalnya wiritannya kuat. Wiritane kuat, amin. Mana doanya itu? Wiritane kuat. Aku masuk dengan sampean. Misalnya, insya Allah sampai tak dengan oleh bojo ayu, amin. Betul. Lah nek wiritane kuat, amin. Lah terus maksud doa saya mana? Saya nggak mendoakan. Selama jenengan sholat, ya tepat waktu, kemudian sholatnya nggak asal-asalan, kita berusaha khusyuk. Tentu khusyuk itu anugerah gitu. Kita hanya bisa berusaha khusyuk, berusaha menepati rukun, sunnah dan lain sebagainya. Insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya beberapa kali kadang ngetes anak mahasiswa yang nggak lulus ujian halaqah diniyah di Unisma itu kan. Nah, kok kamu nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran? Iya Pak, soalnya bla 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 bla. Loh, kamu kok nggak hafal doa tasyahud akhir? Lah terus sholatmu piye tiap hari kan gitu? Doa tasyahud akhir kok nggak hafal? Gitu. Oh iya Pak, soalnya kadang saya lupa, kadang ketiduran, kadang wah iki ngarai. Gitu. Akhirnya saya berikan beberapa pemahaman. Ya, sholat 5 waktu ketika sampean bisa betul-betul menjaganya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala juga bakal menjaga sampean. Oh iya Pak, saya sering ketindihan, tidur mermorono sing kayak semacam nggak bisa bangun gitu nggih, atau sesekali itu diganggu, ya itu karena Anda nggak mau sholat. Ya. Nek sholat 5 waktu oke, ya insya Allah bakal dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wong sing sholatnya kadang digudo, pemuda sing nggak sholat, menurut. Jangan kok pakai konsep ya mending nggak sholat pada digudoy. Itu jangan ya, itu konsep iblis itu kayak gitu, bahaya ini. Pun Nabi Muhammad. Sholat syukur ada wiritan yang dirutinkan. Zaman baca apa biasa istighosah Rebo ya. Itu sudah wiritan luar biasa itu. Kalau mau ditambah lagi Rotibul Haddad, Rotibul Atos, wirid Imam Nawawi, Wirdul Latif pagi hari, tambah top mana yang ngawang sama nih. Pulang dari Mambal Ulum ini dicium tangannya oleh para umat. Wasyamila mengko dalika irsal Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj kena irsal pisan ini. Ini pendapatnya Imam Subki ya. Watahkiku, pendapat yang ditahkik. Anahu sallallahu alaihi wasallam, setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku mursalun dan utus li jami'il anbiya'i kedue maring sekabehane pira-pira nabi. Wal umami lan umat-umat asabikoti kang dingin kabeh. Lakin tetapine bi'tibari alamil arwah. Nggih. Tergantung alam arwah, sesuai alam arwah. Fa inna ruhahu krono sak temene ruhe Kanjeng Nabi Muhammad khuliqat iku den ciptaaken qoblal arwahi ing dalem sadurunge pira-pira arwah. Wa arsalalan ngutus ha ing ruh sapa Allah ilaihim marang jami'il anbiya. Fa balaghat mongko tumeka apa ruh al jami'a ing sekabehane. Wal anbiya'u nawabuhu fi alamil ajsab. Ya Allah. Wal anbiya'u tawi pira-pira nabi. Nuwabuhu pira-pira wakile
Nabi fi alamil ajsami ing dalam alam jisim. Jadi diutusnya Rasulullah itu untuk seluruh umat manusia, termasuk juga jin, termasuk nabi-nabi terdahulu. Ya, nabi-nabi terdahulu. Maksudnya nabi-nabi terdahulu itu ya apa? Misal ya, ini hanya farodi. Farodi itu andai kata ada ngonten. Misal ada nabi lagi setelah, bukan ada nabi lagi, misal Nabi Isa ketika turun dari langit itu tetap harus tunduk pada risalahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diceritakan di dalam beberapa khobar, kelak ketika Nabi Musa turun, beliau sholat diimami oleh Imam Mahdi. Oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi itu sampai sekarang nggak tahu di mana. Gitu. Ngenek sampean ono sing ngaku, ono tetangga saya di Cikarang itu namanya ngaku jadi Imam Mahdi, aja percaya. Kecuali kalau tanda-tandanya itu sudah muncul di situ semua. Nonton. Soal Nabi Muhammad. Kemudian ngaku Nabi, wah jangan rek, hati-hati rek. Okay. Amal musadek. Iya. Guru saya Syekh Muhammad Hasan Hito itu pernah cerita. Jadi di Al Azhar Mesir dulu pada tahun 90-an niku ada salah satu mahasiswa yang bermimpi bertemu dengan malaikat Jibril. Terus dia mengaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Paling ya Wahyudi barangnya, gak wahyu. Kemudian dia mengaku menjadi nabi, cerita ke teman-temannya. Akhirnya sampailah berita tersebut pada Grand Sheikh atau Syekhul Akbar. Syekhul Akbar itu ya wis guru besar, profesor, doktor sing yang menaungi seluruh kuliah yang ada di Azhar. Dipanggil, kamu di DO. Loh, kenapa kok di DO? Kan saya tidak melanggar satu aturan kampus pun. Mana ada aturan di kampus ngaku jadi nabi di DO, kan nggak ada. Beliau hanya menceritakan, ya akhi, hadhil jami'ah lam tuftah lil anbiya. Nak, Al Azhar itu dibangun untuk manusia biasa, bukan untuk para nabi. Mulio golek kampus khusus nabi. Nah, Universitas Nabi Nusantara, UNUS misalnya ya. UNUS, Universitas Nusantara Nabi, sembuh kayak apa kan gitu. Silakan pulang cari kampus yang di situ mahasiswanya nabi semua. Akhirnya kon mulai kak sito tadi LC akhirnya. Soal Nabi Muhammad, wallahu a'lam. Bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Bahwa sallallahu alaihi wasallam di jami'in nasi min ladun adam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan berkunjung ke rumah korban kebakaran yang kebetulan ini mirisnya satu keluarga penjual bubur yang korban kebakaran karena gas LPG. Pas kena pada api tiba-tiba gitu kaget terus lari. Enggak, digendong sama ayah. Mana ayahmu? Namanya siapa ayahnya? Iwan siapa yo? Karena memang ada teman-teman, ada media, ada Pak Agus, ada pengusaha dan lain sebagainya. Itu titipan ini dari Unisma, tidak sangat banyak tapi moga-moga bermanfaat. Paling tidak ini bisa untuk memulai usaha baru. Dan nanti juga ada tambahan dari teman-teman dari Pak Agus ini, moga-moga ini bermanfaat. Dengan terima kasih.
Sadi. Salim. Yang kita berharap semoga itu bisa bermanfaat, dan yang paling penting bantuan ini bisa menumbuhkan semangat yang bersangkutan untuk kembali bangkit, bekerja, bangkit untuk mencari bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang terakhir, kita semua jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena kebaikan itu tidak akan pernah lekang oleh zaman. Terima kasih. Wallahumma fiq la kamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.